Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM A1011221112. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum acara pidana, yaitu pemeriksaan sidang acara biasa. Acara pemeriksaan biasa merupakan pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam KUHP. Sidang 1, pembacaan surat dakwaan. Tahapan persidangan secara berurutan meliputi 1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur. Sidang dinyatakan tertutup, tidak umum. 2. Terdakwa dihadirkan di persidangan. Jika terdakwa hadir, maka hakim memeriksa atau mencermati alasan ketidakhadiran terdakwa dengan menyatakan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah atau tidak. Apabila tidak sah, diadakan pemanggilan ulang selama 3 kali. Terdakwa dihadirkan dalam keadaan bebas, tidak terborgol, walaupun pada saat dibawa ke kantor pengadilan dari ruang tahanan dalam keadaan diborgol. 3. Jika terdakwa hadir, hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh penasihat hukum. Menurut pasal 56 KUHP, untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana mati atau diancam pidana penjara lebih dari 15 tahun, maka pejabat yang berwenang menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi secara cuma-cuma. 4. Apabila didampingi PH, hakim menanyakan surat kuasa dan izin beracara kepada penasihat hukum. 5. Setiap permulaan sidang setelah terdakwa dihadirkan sebelum mulai pemeriksaan, hakim menanyakan kesehatan terdakwa dan kesiapan untuk mengikuti persidangan. Jika terdakwa kurang sehat atau kesehatannya terganggu dan tidak siap mengikuti persidangan, maka sidang dapat ditunda. 6. Hakim menanyakan identitas terdakwa meliputi nama, pekerjaan, alamat, tempat tinggal, umur, status, dan lain-lain yang diperlukan untuk persidangan. 7. Hakim mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan. 8. Hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum JPU untuk membacakan surat dakwaan. Sebaiknya dengan berdiri dan suara jelas dan tegas. Sebelumnya, hakim menanyakan apakah terdakwa dan penasihat hukumnya sudah diberi salinan atau belum. Yang ke-9, hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Yang 10, hakim menjelaskan isi dan maksud surat dakwaan secara sederhana jika terdakwa tidak mengerti. 11, hakim ketua majelis menanyakan kepada terdakwa atau PH apakah ia keberatan dengan surat dakwaan tersebut. 12, penasihat hukum menyatakan sikapnya atas dakwaan JPU, bisa menyampaikan eksepsi atau perlawanan secara lisan atau secara tertulis pada sidang berikutnya. 13, hakim ketua majelis menyatakan sidang ditunda. Sidang 2, eksepsi jika ada, adalah bentuk perlawanan atau sanggahan dari pihak terdakwa terhadap dakwaan yang dilakukan oleh JPU. Eksepsi bukan keharusan dalam peradilan pidana, tetapi adalah hak dari terdakwa atau penasihat hukum yang bisa disampaikan secara lisan atau tertulis. Secara berurutan, tahapan persidangan pembacaan eksepsi meliputi 1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 2. Terdakwa hadir di ruang sidang. 3. Hakim ketua majelis menanyakan kepada terdakwa atau penasihat hukum apakah sudah siap dengan eksepsinya. 4. Hakim ketua majelis memberikan eksepsinya kepada terdakwa atau penasihat hukum membacakan eksepsinya. Yang kelima, hakim ketua menanyakan kesiapan JPU untuk memberikan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa. Apabila JPU akan menanggapi eksepsi, maka sidang ditunda untuk pembacaan tanggapan JPU. Apabila JPU tidak akan menanggapi eksepsi, maka sidang ditunda untuk pembacaan putusan acara. Yang keenam, hakim ketua majelis menyatakan sidang ditunda. Yang ketujuh, hakim ketua menyatakan putusan akan diberikan bersamaan dengan putusan mengenai perkara pokoknya. Sidang 3, tanggapan JPU jika perlu. Tahapan persidangan secara berurutan dijelaskan sebagai berikut. Yang ke-1,
Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 2. Terdakwa hadir di ruang sidang. 3. Hakim ketua majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan tanggapannya. Yang keempat, hakim ketua majelis memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan tanggapannya. Yang kelima, hakim ketua majelis menanyakan kepada terdakwa atau PH apakah akan menanggapi tanggapan JPU. Yang keenam, hakim ketua majelis menyatakan sidang ditunda. Sidang 4. Tanggapan atas tanggapan JPU jika perlu. Tahapan persidangan secara berurutan dijelaskan sebagai berikut. 1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 2. Terdakwa hadir di ruang sidang. 3. Hakim ketua majelis menanyakan kepada terdakwa atau PH apakah sudah siap dengan tanggapan atas tanggapan JPU. Yang keempat, hakim ketua majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa atau PH untuk membacakan tanggapan atas tanggapan JPU. Yang kelima, hakim ketua majelis menyatakan sidang ditunda. Sidang 5. Putusan sela. Putusan sela adalah putusan hakim atas eksepsi dari pihak terdakwa. Apabila putusan sela menerima eksepsi, maka sidang dihentikan. Apabila putusan sela menolak eksepsi, maka sidang terus dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian. Adapun tahapan persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut. 1. Hakim ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 2. Terdakwa hadir di ruang sidang. 3. Hakim ketua majelis membacakan putusan sela. Isi putusan sela: apakah majelis hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa? Jika ya, sidang dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Jika tidak, sidang dinyatakan ditutup. Yang keempat, hakim ketua majelis menyatakan kepada JPU apakah sudah siap dengan pembuktian jika sidang dilanjutkan karena ditolaknya eksepsi. Yang kelima, hakim ketua majelis menyatakan sidang ditunda. Sidang 6. Pembuktian, pemeriksaan saksi atau saksi ahli. Tahapan persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut. 1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 2. Hakim memeriksa apakah sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangannya yang masih di ruang sidang. 3. Hakim mempersilahkan saksi yang masih ada di ruang sidang untuk keluar dan menunggu panggilan untuk diperiksa. Pemeriksaan saksi. 1. Hakim ketua majelis memerintahkan kepada JPU atau PH untuk menghadirkan saksi atau saksi ahli ke ruang sidang. Terdakwa menempati tempatnya di samping PH. Pemeriksaan terlebih dahulu dimulai dari saksi utama, korban, kemudian saksi archarge lainnya, saksi ahli, dan kemudian saksi adcharge. 2. Hakim menanyakan kesehatan saksi atau saksi ahli. 4. 3. Hakim menanyakan identitas saksi atau saksi ahli. 4. Hakim menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Jika ya, teruskan pertanyaan diperdalam dengan dialog. Apabila ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi dapat mengundurkan diri. 5. Saksi atau saksi ahli disumpah, kecuali mereka yang memiliki hubungan keluarga, sedarah atau semenda tidak diperlu disumpah, dan dengan demikian keterangannya tidak bersifat mengikat tetapi dapat dijadikan petunjuk atau pertimbangan. 6. Majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi atau saksi ahli, diperjelas dengan dialog sesuai dengan kebutuhan. 7. JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi atau saksi ahli, diperjelas dengan dialog sesuai dengan kebutuhan. 8. PH mengajukan pertanyaan kepada saksi atau saksi ahli, diperjelas dengan dialog sesuai dengan kebutuhan. 9. Setiap saksi selesai memberikan keterangannya, hakim menanyakan kepada terdakwa benar atau tidaknya keterangan saksi tersebut. 10. Tanyakan juga apakah saksi atau saksi ahli menarik kembali keterangan dalam bab penyelidik. Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi atau saksi archarge, hakim ketua, hakim anggota, JPU, lalu PH. Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi atau saksi ahli, saksi adcharge, hakim ketua, hakim anggota, PH, lalu JPU.
4. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada JPU. Saksi acarga, saksi yang memberatkan terdakwa atau saksi dari JPU. Saksi acarga, saksi yang meringankan terdakwa atau saksi dari PH. Saksi tidak boleh menyimpulkan sendiri atas fakta suatu keterangan yang disampaikan. Pemeriksaan barang bukti. JPU memperlihatkan barang bukti di persidangan. Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti tersebut. Hakim meminta kepada JPU atau PH terdakwa saksi untuk maju ke muka sidang dan memperlihatkan barang bukti tersebut. Pemeriksaan bukti-bukti bisa langsung dikonfirmasikan kepada saksi atau saksi ahli maupun terdakwa pada saat pemeriksaan saksi atau saksi ahli. Pemeriksaan terdakwa. 1. Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Hakim mempersilahkan JPU untuk mengajukan pertanyaannya. JPU mengajukan pertanyaannya kepada terdakwa, diperjelas dengan dialog. PH mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, diperjelas dengan dialog. Setelah pemeriksaan keterangan saksi atau saksi ahli, terdakwa serta barang bukti, hakim menanyakan kepada JPU dan PH apakah masih ada bukti-bukti atau saksi-saksi lain yang akan diajukan. Setelah selesai pemeriksaan pembuktian, hakim menanyakan JPU tentang kesiapan untuk dapat membatalkan tuntutannya. Sidang ditunda. Sidang 7. Tuntutan rekuisitor. Tuntutan atau rekuisitor. Pada tahap ini secara berurutan tahapan persidangan adalah sebagai berikut. 1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur. Sidang dinyatakan untuk umum. 2. Terdakwa berada di ruang sidang. 3. JPU membacakan tuntutannya. 4. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan pembelaan. 5. Sidang ditunda. Sidang 8. Pembacaan atau pembelaan pledoi. Tahap persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut. 1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur dan dinyatakan tertutup untuk umum. 2. Terdakwa hadir dalam persidangan. 3. Hakim mempersilahkan JPU membacakan repliknya. 4. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan duplik. 5. Sidang ditunda. Sidang 9. Pembacaan replik tanggapan JPU atas pledoi jika ada. Tahapan persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut. 1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 2. Terdakwa hadir dalam persidangan. 3. Hakim mempersilahkan JPU untuk membaca repliknya. 4. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan duplik. 5. Sidang ditunda. Sidang 9. Pembacaan duplik tanggapan PH atas replik jika JPU jika ada. Tahapan persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut. 1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. 2. Terdakwa hadir di dalam persidangan. 3. Hakim mempersilahkan PH membacakan dupliknya. 4. Sidang ditunda untuk pembacaan putusan. Sidang 9. Pembacaan putusan. Tahapan persidangan dalam pembacaan putusan dilaksanakan dalam urutan sebagai berikut. 1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Setiap pembacaan putusan majelis hakim, sidang selalu dinyatakan terbuka untuk umum walaupun perkara yang urusannya dilaksanakan tertutup untuk umum. 2. Terdakwa hadir di persidangan. 3. Terdakwa hadir dalam persidangan. Jika tidak hadir, hakim menyatakan alasan ketidakhadiran. Jika alasan memungkinkan, hakim ketua menunda sidang. 4. Hakim ketua menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan apakah siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan putusan. 5. Pembacaan putusan. Putusan dibacakan dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Putusan memuat identitas terdakwa, memuat isi surat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Putusan memuat pertimbangan-pertimbangan hukum. Putusan vonis atau hakim bisa berupa putusan pemindahan, putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan memuat hari dan tanggal diadakannya rapat musyawarah majelis. 6. Hakim menanyakan apakah terdakwa mengerti isi putusan tersebut. Jika tidak mengerti, hakim ketua menerangkan secara singkat. 7. Hakim menanyakan apakah para pihak akan mengajukan upaya hukum. Hakim memberitahu batas waktu pengajuan upaya hukum, banding atau kasasi, atau akan menerima putusan hakim dan konsekuensi yuridisnya. 8. Sidang selesai, Ketua Majelis
Hakim menutup sidang dan menyatakan pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama selesai. Selanjutnya adalah materi pembuktian, teori pembuktian, dan jenis-jenis alat bukti. A. Pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hari Sesangka dan Nini Rosita berpendapat bahwa hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum atau sistem hukum yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima atau menolak dan menilai suatu pembuktian. B. Teori pembuktian. 1. Sistem dan teori pembuktian dalam hukum acara pidana. Pembuktian bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan. Begitu pula dengan cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang telah diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan. Sistem pembuktian tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim. Adapun 6 butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut. A. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar. Lewis Gordon. B. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau. Lewis Gordon. C. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan. Lewis Fairing. D. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Lewis Krah. E. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan. Lewis Las. Dan F. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Lewis Minimum. 2. Sistem dan teori pembuktian yang diatur. KUHP. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan hukum mengenal ada 4 sistem pembuktian yang secara lebih lanjut akan dibahas pada subbab ini, yakni A. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Positive Wettelgig Bewis Theory. Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time. Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal, formale Bewis Theory. M. Yahya Harahap mengatakan sistem pembuktian undang-undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut undang-undang lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasarkan hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang. B. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka, conviction in time. Sistem pembuktian conviction in time ini menentukan setelah salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksakannya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim
dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat leluasa membebaskan terdakwa dari hukuman tindak pidana yang dilakukannya, walaupun kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim. C. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis, conviction ratione. Dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi jika dalam sistem pembuktian conviction in time, peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem convictim ratione, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal, tidak semata-mata didasarkan keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Veridge-Lewis Theory. Sistem pembuktian teori jalan tengah atau yang berdasarkan pertama yang tersebut di atas, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, conviction ratione, dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, Veridge-Lewis Theory. Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasarkan atas keyakinan hakim. Artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya bahwa tersebut pertama berpangkal tidak tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu didasarkan pada suatu kesimpulan, konklusi yang logis yang tidak didasarkan kepada undang-undang tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana akan ia gunakan, sedangkan kedua berpangkal pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan pada undang-undang yang disebut secara limitatif. D. Sistem pembuktian undang-undang secara negatif, Vetelgegsstelsel. Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat bukti tersebut. Dari aspek historis, ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif hakikatnya merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif tentulah melekat adanya analisis prosedural dan tata pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan undang-undang, dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara material maupun secara prosedural. Virjon Projodicoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana. Janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua adalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan. C. Jenis-jenis alat bukti. Kata bukti berarti adalah suatu hal, peristiwa, dan sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal, peristiwa tersebut secara terminologi dalam hukum pidana. Bukti adalah hal yang menunjukkan kebenaran yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kata bukti sering digabungkan dengan istilah atau kata lain seperti alat bukti dan barang bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan di mana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim
atas adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sedangkan barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyelidik dalam kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan, penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud, sehingga keduanya dipergunakan pada waktu pembuktian di persidangan. Pembuktian adalah suatu proses, cara atau perbuatan pembuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Penyusunan alat bukti negara common law seperti Amerika Serikat daripada yang tercantum dalam KUHP kita. Alat bukti menurut Criminal Procedure Law Amerika Serikat yang disebut forms of evidence dari 1. Trial evidence, bukti sungguhan, bukti dokumenter, bukti kesaksian pengamatan hakim. Trial evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita Belanda yang biasa disebut barang bukti. Barang bukti yang berupa objek material ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa. Menurut pasal 184 KUHP, alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. 1. Keterangan saksi. Kesaksian adalah wujud kepastian yang diberikan kepada hakim di muka sidang tentang peristiwa yang disengketakan dengan cara memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam sengketa yang dipanggil secara patut oleh pengadilan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. 2. Keterangan ahli. Pasal 186 KUHP, keterangan ahli adalah apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 ayat 28 KUHP. Tidak semua keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat kesaksian adalah yang diberikan di muka persidangan. Pasal 186 KUHP. 3. Surat. Merupakan segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau yang lain, dapat digunakan untuk alat pembuktian. Yang keempat, petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau siapa pelakunya tersebut disebut dengan persangkaan undang-undang. 5. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau alami sendiri. Materi selanjutnya adalah upaya hukum. A. Pengertian upaya hukum. Upaya hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau seseorang yang dikuasakan secara khusus maupun penuntut umum kepada pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah, tingkatannya yang dinilai kurang tepat dalam menerapkan ketentuan hukum dalam keputusannya. Upaya hukum ini dibedakan menjadi 2 macam. 1. Upaya hukum biasa. 2. Upaya hukum luar biasa. Menurut bunyi pasal 1 angka 12 KUHP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sehingga yang dimaksud dengan upaya hukum adalah hak terdakwa maupun badan hukum untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak yang tidak puas dengan putusan hakim karena dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan ataupun tidak memenuhi rasa keadilan. Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan, bahkan bersifat memihak. Oleh karena itu, para pihak diberi kesempatan untuk melawan putusan itu. Perlawanan atas putusan hakim merupakan hal yang legal dan dibenarkan, serta merupakan hak asasi warga negara meskipun ia dijatuhi pidana, asalkan dilakukan menurut syarat dan aturan yang berlaku. Upaya hukum bertujuan untuk 1. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan. 2. Mencapai kesatuan dalam peradilan. 3. Memberi jaminan pada terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan berdasarkan pada fakta dan hukum secara benar.
Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya atau penuntut umum pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk mengadili dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama untuk banding atau putusan pengadilan tinggi untuk kasasi. Sedangkan hukum luar biasa adalah upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau ahli warisnya terhadap suatu putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau kekuatan mengikat untuk dilakukan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung. Sebenarnya hukum luar biasa juga bisa berupa permohonan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Dan untuk hal ini maka putusan kasasi tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. B. Upaya hukum biasa. Sebelum putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, penasihat hukum dapat mengajukan perlawanan berupa banding, kasasi, upaya hukum biasa. Setelah putusan hakim mempunyai kekuatan tetap atau mengikat, penasihat hukum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali upaya hukum luar biasa. Ketentuan-ketentuan hukum mengenai upaya hukum adalah sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 233 sampai 253 untuk upaya hukum biasa dan pasal 259 sampai 262 untuk upaya hukum luar biasa. Dengan demikian, setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim, ia masih memiliki upaya hukum biasa. Ini terdiri atas 3 upaya, yaitu A. Banding adalah upaya hukum yang dapat diajukan baik oleh terdakwa atau penuntut umum apabila merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat 1. Menurut JCT Simorangkir, banding adalah suatu alat hukum presnidel yang merupakan hak terdakwa dan penuntut umum untuk memohon supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi memeriksa kembali perkara pidana dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Sehingga peradilan tingkat banding juga disebut dengan istilah peradilan tingkat kedua. Dapat dikatakan bahwa banding adalah sarana bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri karena dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Aspek-aspek upaya hukum banding. A. Proses administrasi permintaan banding. B. Nuansa-nuansa yang timbul akibat diajukan permintaan banding. C. Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk melakukan upaya hukum banding adalah 1. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum dibuat dengan tidak cermat, jelas, dan lengkap. 2. Bahwa putusan pengadilan negeri harus dibatalkan karena didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap. 3. Bahwa peradilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian. 4. Bahwa amar putusan peradilan tingkat pertama tidak tepat mempertimbangkan tentang eksistensi barang bukti. Perkara yang tidak dapat diajukan banding. Berdasarkan pasal 67 KUHP, tidak semua perkara dapat diajukan banding. Putusan-putusan tersebut yaitu A. Putusan yang mengandung pembebasan. B. Putusan yang mengandung pelepasan dari semua tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum. C. Putusan pengadilan dalam acara cepat. Permohonan banding ini diajukan ke pengadilan tinggi dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan dibacakan. Apabila terdakwa hadir ataupun 7 hari setelah putusan diberitahukan secara resmi kepada terdakwa. Apabila terdakwa tidak hadir pasal 233 KUHP. B. Kasasi. Kasasi adalah upaya hukum yang diajukan terdakwa maupun penuntut umum apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan pada tingkat 2 melalui pengadilan tingkat pertama (PN) yang mengadili perkara tersebut. Kasasi artinya memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Namun bukan berarti bahwa kasasi merupakan pemeriksaan ketiga. Kasasi menjadi salah satu upaya hukum yang diberikan kepada terdakwa dan juga penuntut umum bila berkeberatan terhadap putusan pengadilan yang ditunjukkan kepadanya. Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan apabila terdakwa hadir, atau 14 hari setelah putusan diberitahukan secara resmi kepada terdakwa.
Apabila terdakwa tidak hadir, pasal 245 KUHP, pihak yang mengajukan kasasi wajib menyerahkan memori kasasi dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, pasal 248 KUHP. Apabila jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka hak mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur. C. Perlawanan. Verzet. Perlawanan ini diajukan oleh terdakwa dan terbagi atas dua macam, yaitu perlawanan terhadap putusan hakim yang bersifat penetapan, maka perlawanan tersebut diajukan ke pengadilan tinggi. Pasal 156 KUHP. Perlawanan terhadap perlawanan terhadap putusan verstek, di mana perlawanan ini diajukan kepada terdakwa apabila pada sidang pertama hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran terdakwa. Perlawanan ini diajukan terdakwa ke pengadilan negeri yang mengadili perkara tersebut. Pasal 214 KUHP. Untuk melakukan upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, maka penasihat hukum membuat memori banding yang ditujukan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Memori banding adalah permohonan pemeriksaan kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi dengan disertai alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang dimintakan banding untuk memperoleh putusan yang lebih menguntungkan, sedangkan perumusannya harus jelas mengenai 1. Putusan yang dimintakan banding. 2. Putusan pengadilan negeri di mana isi putusan di negeri mana. 3. Isi putusannya bagaimana. 4. Penanganan hak banding sesuai dengan peraturan. 5. Alasan atau pertimbangan pengajuannya yang rinciannya dalam memori banding berisi 1. Perihal. 2. Kepada siapa permohonan itu yang diajukan. 3. Identitas terdakwa atau pemohon banding. 4. Isi keputusan pengadilan yang dijadikan alasan permohonan banding. 5. Ringkasan surat dakwaan. Dan 6. Alasan-alasan permohonannya. Sedangkan kasasi dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkara dengan alasan 1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. 2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum undang-undang. 3. Apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Bentuk-bentuk memori kasasi tidak ditentukan bentuk resminya, hanya ditentukan penyampaiannya wajib bagi pemohon kasasi. Memori kasasi memuat alasan yang telah ditentukan secara limitatif dan memori kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan negeri. Rincian memori kasasi berisi 1. Perihal permohonan. 2. Kepada siapa dan melalui mana permohonan diajukan. 3. Identitas dari terdakwa atau pemohon kasasi. 4. Permohonan kasasi. 5. Isi putusan yang dimintakan kasasi. Dan 6. Alasan-alasan yang menjadi keberatan permohonan kasasi. C. Upaya hukum luar biasa. Pemeriksaan dalam upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jika dalam upaya hukum biasa upaya perlawanan memang masih memungkinkan dan bahkan disediakan oleh hukum, adapun dalam upaya hukum luar biasa berlaku keadaan bahwa pada prinsipnya putusan tersebut tidak dapat diajukan perlawanan. Namun demi keadilan tetap diperlukan adanya upaya hukum sehingga dinamakan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa ini terbagi atas dua macam, yaitu A. Peninjauan kembali (PK). Upaya hukum ini hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris terpidana. Selain itu, PK ini hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan hakim yang bersifat menghukum. Menurut pasal 263 ayat 2 KUHP, alasan untuk mengajukan PK adalah 1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan penuntut umum, tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. 2. Apabila dalam berbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. 3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. B. Kasasi demi kepentingan hukum. Upaya hukum ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Tujuan dari hukum ini adalah hanya untuk memperbaiki
redaksional tertentu dari putusan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat agar tidak terdapat kesalahan penahanan kemudian hari. Isi putusan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan. Upaya hukum luar biasa adalah pengajuan permintaan peninjauan kembali PK kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan PK ini diajukan melalui panitera tempat pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dengan menyebutkan secara jelas alasannya permohonan peninjauan kembali ini tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Putusan yang dijatuhkan dalam putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Materi selanjutnya adalah bantuan hukum. A. Pengertian bantuan hukum. Pengertian umum mengenai bantuan hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, maupun di bidang hukum administrasi negara. Baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, kegiatan pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan atas dasar pemberian kuasa oleh pencari keadilan kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Pengertian bantuan hukum. Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, bahwa bantuan hukum oleh seorang advokat yang diberikan kepada seorang klien secara cuma-cuma dalam hal penunjukan hakim karena klien yang tidak mampu. Menurut keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 5/KMA/1972 tanggal 22 Juni 1972, di mana pemberi bantuan hukum itu dikategorikan ke dalam 3 golongan, yaitu pengacara dalam kurung advokat atau procurer, yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana atau kuasa atau wakil dari pihak-pihak dalam perkara perdata dan yang telah mendapat surat pengangkatan dari Departemen Kehakiman. Pengacara praktik yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela atau kuasa atau wakil dari pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak termasuk dalam golongan tersebut di atas. Yang ketiga, mereka yang karena sebab tertentu secara insidentil membela atau mewakili pihak-pihak yang berperkara. Demikian pula lahirnya Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Maka pasal 1 yang berbunyi 1. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. 2. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 3. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Menurut pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang berbunyi bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang bantuan hukum masih tetap dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan, antara lain Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, peraturan pemerintah, dan surat edaran Mahkamah Agung. Menurut M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain 1. Legal aid, berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat ke dalam suatu kasus atau perkara secara cuma-cuma, serta dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum. 2. Legal assistance, yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid karena di samping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan yang mampu dibayar prestasi maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang kurang mampu secara cuma-cuma. 3. Legal service, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum yang cenderung memiliki pengertian lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibanding dengan tujuan legal aid atau legal assistance.
karena pada konsep dan ide legal service memiliki makna dan tujuan. 1. Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat kurang mampu dengan masyarakat yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. 2. Sehingga dapat mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum tanpa membedakan yang mampu dan kurang mampu. Samping itu, untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jelas. B. Jenis-jenis bantuan hukum. 1. Bantuan hukum konvensional merupakan tanggung jawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal atau legal, dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan di pengadilan. 2. Bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum yang masyarakat tidak mampu yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas format legal. 3. Bantuan hukum struktural. Dalam hal ini, bantuan hukum bukan merupakan sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk yang kurang mampu, tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang syarat akan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat kurang mampu tentang perlunya kepentingan-kepentingan bersama mereka. Adanya pengertian bersama di kalangan masyarakat kurang mampu tentang perlunya kepentingan mereka yang perlu dilindungi oleh hukum. Adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat kurang mampu tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum, dan adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat kurang mampu untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat. B. Tujuan pemberian bantuan hukum. Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI nomor 02 UM 09.08 tahun 1980 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Dalam konsiderannya bahwa tujuan pemberian bantuan hukum itu adalah dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Perlu adanya pemerataan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak atau kurang mampu, sehingga di dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2003 tentang advokat ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Jadi sasaran bantuan hukum ini adalah mereka atau anggota masyarakat yang tidak atau kurang mampu. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum ini diselenggarakan melalui Badan Peradilan Umum pasal 1 ayat 1 Keputusan Menkes RI nomor N02 UM 09.08 tahun 1980. Bantuan hukum menurut pasal 1 ayat 2 Keputusan Menkes Menteri Kehakiman RI nomor N02 UM 0908 tahun 1980 bahwa yang tidak kurang mampu dalam perkara pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun penjara atau lebih seumur hidup atau pidana mati. Kurang dari 5 tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas. Demikian pula dalam Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 3 yang berbunyi bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. 2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum. 3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 4. Dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. C. Dasar-dasar bantuan hukum. 1. UU nomor 5 tahun 2009 pasal 144C dan 144D. 2. UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. 3. Peraturan MA nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.
4. Pasal 25 SEMA nomor 10 tahun 2010. 5. Pasal 27 SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum. Pasal 27 SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian hukum. D. Asas-asas bantuan hukum. 1. Keadilan. Asas ini meninjau dari sudut filosofis di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di hadapan pengadilan. 2. Persamaan kedudukan di dalam hukum. Asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. 3. Keterbukaan. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Efisiensi. Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. 5. Efektivitas. Orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. 6. Akuntabilitas. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 1. Kerangka hukum normatif pemberian bantuan hukum yang tidak bekerja. 2. Kurangnya kesadaran hukum dalam rakyat miskin. 3. Akses menuju peradilan hanya bersifat formalitas. 4. Optimalisasi penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat kurang mampu. 1. Stimulan untuk advokat atau LBH dalam memberikan bantuan hukum. 2. Bantuan hukum yang bersifat aktif, responsif, dan struktural. 3. Terjamahnya seluruh akses menuju peradilan. 4. Pengawasan dalam penerapan dan pemberian bantuan hukum. 5. Memurnikan makna gratis dalam pemberian bantuan hukum. Materi selanjutnya adalah putusan, pelaksanaan putusan, dan hakim pengawas. Putusan. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Dan sebuah konsep putusan dalam kurung tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis dalam kurung vonis. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan nomor 1 tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai. Maksud surat edaran ini untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Andaikan terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena putusan itu lahir sejak diucapkan. Pengertian putusan hakim. Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum, atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik, maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana. Pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya. Jenis-jenis putusan hakim. Putusan hakim atau pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu 1. Putusan akhir.
Dalam praktiknya, putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau en-vonis dan merupakan jenis putusan bersifat material. Pada hakikatnya, putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa? Oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditanda tangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan. Pasal 50 ayat 1 dan 2 UU nomor 48 tahun 2009. Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik, putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas Pasal 191 ayat 1 KUHP, putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum Pasal 191 ayat 2 KUHP, dan putusan pemidanaan Pasal 191 ayat 3 KUHP. 2. Putusan yang bukan putusan akhir. Pada praktik peradilan, bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela, sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda tussenvonnis. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 Pasal 156 ayat 1 KUHP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan suatu penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa atau penuntut umum. Pada hakikatnya, putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa antara lain: A. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara, Verklaring van onnebervrecht, karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri yang sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat 1, Pasal 156 ayat 1 KUHP. B. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum, Nietig van Rechtewil null en volt atau null en volt. Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat 1, Pasal 143 ayat 2 huruf B, dan Pasal 14 ayat 3 KUHP. C. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, niet van gejek, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat 1 KUHP. Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi secara material perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa atau penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet, dan kemudian perlawanan atau verzet dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. D. Bentuk-bentuk putusan hakim. Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat 11 KUHP, terdapat 3 jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari ketiga jenis putusan tersebut. 1. Putusan bebas. Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa kontinental lazim disebut dengan istilah putusan Vrijspraak, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan acquittal. Pada asasnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana dakwaan atau jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau untuk singkatnya lagi terdakwa tidak dijatuhi pidana jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang keseluruhan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat 1 KUHP, yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau ontslag van alle rechtsvervolging diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHP dirumuskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu perbuatan terdakwa terbukti dan bukan merupakan perbuatan pidana. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHP, serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut walaupun terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan tindak pidana. 3. Putusan pemidanaan. Pada asasnya putusan pemidanaan atau veroordeling dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHP bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa atau penuntut umum, akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dan dalam undang-undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan, majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu A. Menerima atau menolak putusan, B. Mempelajari putusan, C. Meminta penanganan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan gerasi, D. Mengajukan banding, E. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan. Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah van Geest berkaitan perkara pidana, yaitu dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi yang berbunyi, yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah A. Putusan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. B. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. C. Kasasi. F. Pelaksanaan putusan hukum. Pelaksanaan putusan hakim. Tata cara pelaksanaan putusan hakim pidana. 1. Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa pasal 270 KUHP. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum pasal 271 KUHP. 3. Pidana dijalankan secara berturut-turut. Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu pasal 272 KUHP. 4. Jangka waktu pembayaran denda 1 bulan dan dapat diperpanjang. 5. Barang bukti yang dirampas oleh negara dilelang dan hasilnya dimasukkan ke kas negara. 6. Putusan ganti rugi dilaksanakan secara perdata. 7. Biaya perkara dan ganti rugi ditanggung berimbang oleh para narapidana. 8. Narapidana bersyarat diawasi dan diamati dengan sungguh-sungguh. G. Hakim pengawas. Hakim pengawas merujuk pada hakim yang memimpin persidangan dan memastikan proses berjalan sesuai dengan aturan hukum. Hakim pengawas memiliki peran kunci dalam memutuskan keberlangsungan persidangan, menerima bukti, dan menjaga agar hak-hak terdakwa dan pihak terkait dihormati. Hakim pengawas juga dapat mengambil keputusan terkait penahanan sementara atau pembebasan terdakwa selama proses peradilan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.